pagi adik-adik. Apa kabar pagi ini? Luar biasa, baik. Selamat pagi. Baik. Halo Demas, selamat pagi Demas. Ya, hari ini kita mau sekolah minggu nih adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Coba Mbak Yu mau lihat siapa yang belum buka kamera. Olin, coba dibuka kameranya, Olin. Oke. Ya, oke. Nah, adik-adik tadi sudah lihat ya, rulesnya ada aturannya ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau nih, boleh di-mute. Siapa ya yang masih terbuka mute-nya? Deep dan Oke. Ya. Rek boleh ditutup kameranya? Oke, Rek sudah. Oke, hari ini ibadah kita punya tema loh adik-adik. Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Yuk kita buka unmute-nya semua. Kita baca bersama-sama. Tema kita hari ini apa adik-adik? 1, 2, 3. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik pada semua orang. Baik, adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Ingat ya, kita punya rules tidak makan. Yang belum selesai makan, selesaikan dulu makanannya. Selesaikan dulu. Dan kita firman Tuhan, ya. Silakan Mas Daniel. Kita mau pujian pembuka dulu yuk dengan Kak Malvin. Kita bernyanyi bersama-sama ya. Terus ini wes. Kita pujikan sambil kita bergoyang ya. Allah di tengah kita besar-besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Besar. Tuhan Allah di tengah kita besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar-besar. Besar. Ya adik-adik, kita pasti semua merasakan ya kebesaran Tuhan Allah, Tuhan Yesus kita yang sudah mengasihi kita sampai sekarang dan selama-lamanya. Sebelum kita melanjutkan ibadah kita, yuk kita sambil kita buka yuk video kita, karena tadi Mbak Kiki lihat masih belum semua membuka video ya. Yuk. Nah, sekarang kita akan juga bersama-sama untuk memulai ibadah kita. Kita mau mendengarkan atau kita mau berdoa persembahan yang berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Mbak Kai. Silakan Mbak Kai. Adik-adik semua, marilah kita bersatu di dalam doa.
Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, selamat pagi Bapa. Sekarang kami kembali berkumpul menghadap hadirat-Mu ya Tuhan. Kami ingin mengucapkan terima kasih dan rasa syukur ya Tuhan atas berkat dan kasih-Mu yang terus melimpah di atas kami ya Tuhan, sehingga kami masih bisa berkumpul untuk beribadah, memuliakan, dan memuji nama-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami ya Tuhan dari awal ibadah hingga akhir ibadah kami ya Tuhan, agar ibadah ini dapat berjalan dengan sangat lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Kai. Oke adik-adik, setelah kita berdoa, yuk kita mau bersama-sama dengan adik Kailas, kita mengucapkan hukum terutama di dalam kehidupan kita. Ayo adik Kailas, kita sambil ucapkan di rumah juga masing-masing ya. Hukum kaki. Masih yuk. Wah. Ayat ika utuh. Apa? 40. Awak itu kepada adik ilah Tuhan Allahmu dengan genap hatimu dengan genap iyamu dengan akan ujimu. Itulah buku yang ternama dan yang ternama dan buku yang terua ialah hatilah terlalu memulia cantik ibu dan diri pada terua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Allah Nabi. Wow, terima kasih adik Kailas. Pintar sekali ya adik Kailas ya. Dan adik-adik semua juga pasti sudah bisa nih ya, sudah hafal ya dengan hukum kasih ya. Nah, untuk merespon hukum kasih itu, mari kita bersama-sama pujikan kasih Yesus panjang dan lebar. Adik-adik di rumah sambil bernyanyi dan pakai gaya ya. Semangat loh adik-adik. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Panjang dan lebar kasih Yesus, panjang dan lebar. Tinggi dan dalam kasih Yesus, tinggi dan dalam. Kasih Yesus tinggi dan dalam.
Terima kasih Bang Malvin. Adik-adik, sekarang kita akan memberikan persembahan. Persembahan ini diambil dari 1 Tawarik 29 ayat 17. Mbak Kiki bacakan di sini, tetapi adik-adik juga baca dari rumah ya. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Adik-adik bisa mengumpulkan persembahan ini dengan memasukkannya ke dalam amplop, lalu diberikan kepada papa mamanya supaya nanti papa mama bisa menyerahkannya kepada gereja. Ya, oke. Untuk mengiringi persembahan kita, adik-adik kita memujikan lagu yang akan dipimpin oleh Kak Bang Malvin lagi. Kami bawa pujian. Semangat ya adik-adik ya. Ayo kita pujikan lagunya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Kita akan mengiring persembahan kita dengan berdoa persembahan. Apakah adik Gabriel ada? Sudah ada di ruang ini? Oke, jika tidak ada, akan dipimpin oleh Bu Yayu. Silakan Bu Yayu. Oke, terima kasih Mbak Kiki. Adik-adik, mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Kami sudah memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Berkati persembahan ini ya Tuhan, supaya dapat memperluas kerajaan-Mu. Ajarkanlah kami dan mampukanlah kami untuk selalu memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk persembahan ini, supaya dapat bermanfaat dan dapat digunakan dengan sebaik-baiknya di dalam pengelolaannya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bu Yayu. Sama-sama. Nah, adik-adik, kita akan segera memasuki firman. Untuk itu, supaya kita bisa mempersiapkan hati kita dengan lebih Itu suara apa? hikmat lagi. Yuk kita sama-sama memujikan firman-Mu, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, yang akan dipandu oleh Kak Rachel. Kita bernyanyi bersama-sama ya adik-adik. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku.
Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertamu selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terima kasih Kak Rachel. Dipersilakan kepada Tante Tirsa. Shalom adik-adik, selamat pagi semuanya. Senang sekali Tante Tirsa bisa senang sekali Tante Tirsa bisa menyapa dan bertemu dengan kalian semua. Sebelum kita mulai, kita satu dalam doa ya. Kita mau menghadap Tuhan, kita hormati hadirat Tuhan. Semuanya buka video biar wajahnya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik kelihatan semua. Adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan, tenangkan hati kami, ajar kami, fokus pada firman yang akan kami dengar. Biarlah firman-Mu boleh tinggal dalam hati kami sampai usia kami selesai. Berkati jaringan internet dan cuaca saat ini juga. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Nah, oke, saya sudah jadi co-host ya. Kita buka selanjutnya. Boleh screen-nya di mana ya? Screen-nya boleh dikasih lihat? Ya. Mbak Ayu, minta tolong back dulu Mbak. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Adik-adik, firman Tuhan kali ini bicara tentang Tuhan Yesus baik kepada semua orang. Kita akan baca ya dari Markus 7 ayat 24 sampai 37.
Kali ini teman kalian, Vinder dan Rio, akan bergantian membaca ayatnya. Dan kalian juga membacanya ya di rumah dengan Alkitab kalian. Yuk kita sama-sama membacanya. Silakan Vinder dan Rio. Sebentar ya Mbak. Oke. Terus ia masuk ke sebilukan rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengkabulkan dia, tetapi tangannya tidak dapat disaksikan. Malah seorang ibu yang anak yang membawa kesakitan dengan segala mendengarkan dia lalu datang dan suku di depan kakinya. Namun itu seorang nabi bangsa Fenisia, ia memohon kepada Yesus untuk eksekusi, serta itu dia anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, dialah anak-anak yang dahulu hebat itu batu menjadi roti yang disediakan bagi anak-anak dan mereka berhaji. Tetapi orang itu menjawab dengan Tuhan, tetapi yang di bawah jam juga makan mah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata kamu itu pergilah sekarang, sebab itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setelah itu sudah keluar. Yesus menyembuhkan seorang tuli. Markus 7 ayat 31 sampai 37. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. Maka terbukalah telinga orang itu, dan seketika itu terlepas pulanglah pengingat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. Yesus
berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga. Tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, "Dia menjadikan segala-galanya baik. Yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata." Ya, boleh slide. Nah, adik-adik, di ayat awal tadi kita sudah mendengarkan ya, terima kasih Vinder dan Rio. Di awal ayatnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi ke daerah Tirus Sidon. Nah, adik-adik lihat di situ ada peta dan di situ ada tanda panah dan di panah itu adalah di mana Tuhan Yesus dan murid-muridnya pergi. Ya. Nah, di daerah itu orang Israel katakan penduduknya tidak mengenal Tuhan. Penduduknya disebut orang-orang kafir. Bangsa Siro-Fenisia adalah bangsa yang menguasai pesisir pantai. Adik-adik lihat tanda panah itu yang sebelah biru, sebelah kiri itu adalah Laut Tengah. Jadi bangsanya itu bangsa negeri-negeri Fenisia yang menguasai daerah pantai situ dan mereka tidak kenal Tuhan. Ya, kita lihat slide selanjutnya. Nah, adik-adik, waduh ini ada coretan. Kenapa bisa ada coretannya? Oke, ada coret-coretan hijau, tapi nggak apa-apa. Di situ Tuhan Yesus ditemui oleh seorang ibu yang bukan orang percaya. Ibu ini orang Siro-Fenisia tetapi warga negara Yunani. Dan dia menerobos orang banyak. Di situ Tuhan Yesus datang sama murid-muridnya, ada orang-orang juga. Dan ibu itu berani menerobos untuk memohon kesembuhan untuk anaknya yang kerasukan. Kira-kira seperti ini, "Tuhan, tolonglah anakku, dia kerasukan. Dia sakit sekali, Tuhan, kasihani anakku." Dia terus berbicara seperti itu. "Tuhan, tolong Tuhan, Tuhan tolong," gitu ya. Nah, Tuhan Yesus yang melihat dia memohon secara tidak langsung bilang, "Biarlah kesembuhan untuk anak-anak Israel." Tuhan katakan, "Biarlah anak-anak kenyang dulu, tidak patut melemparkan roti kepada anjing," katanya seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan anak-anak di sini adalah orang Israel. Dan bangsa Yahudi mengumpamakan orang yang tidak percaya itu sebagai hewan anjing. Si ibu yang bukan orang percaya justru mengatakan sesuatu yang penuh iman. Wah, dia terus memohon datang sama Tuhan Yesus. "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja itu juga makan remah-remah yang jatuh." Atau dengan kata lain ya adik-adik ya, ibu itu mau katakan, walaupun saya dibilang bukan orang percaya, walaupun saya bukan Israel, tetapi saya tetap mau percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan sanggup sembuhkan anak saya. Nah, karena mendengar iman si ibu itu, maka Tuhan menyembuhkan anaknya. Kita lihat slide selanjutnya lagi. Nah, adik-adik, di kisah selanjutnya, tadi kita dengar juga yang Rio baca, Tuhan berjalan, ini panahnya salah, panahnya berubah. Harusnya panahnya itu adanya di titik yang, ya di Danau Galilea yang titik kecil itu tuh, yang biru kecil di situ. Ya, di situ. Kan, ya di sebelah sana. Ya, di situ. Dari Tirus itu panahnya sudah berubah ya, dari Tirus ke Danau Galilea. Nah, di situ perjalanan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik lihat ada danau yang di atas kan paling kecil, di bawahnya itulah daerah Danau Galilea. Jadi Tuhan Yesus berjalan di situ, ke situ. Di kisah selanjutnya terjadi di sekitar Danau Galilea di daerah
dari daerah Tirus Tuhan Yesus pergi, dan di situ ternyata kedatangan Tuhan Yesus sudah disambut oleh banyak orang. Dan orang-orang membawa orang yang tuli dan gagap. Ada yang tahu nggak tuli itu apa? Silakan tulis di chat kalau yang tahu tuli itu apa dan gagap itu apa. Wah, apa itu ya Mbak Tirsa? Ayo adik-adik, terus di chat ya. Tulis di chat. Tuli itu apa? Tidak bisa apa? Sudah ada yang tulis belum ya? Ada tuh. Oh ya, tuli nggak bisa mendengar. Siapa lagi? Kalau gagap apa? Tidak bisa mendengar. Oke. Tidak bisa mendengar. Sekarang kalau gagap apa? Ayo. Gagap apa ya? Gagap apa? Gagap susah bicara, tidak bisa berbicara lancar. Wah, bagus sekali. Wow. Tidak bisa berbicara lancar. Ya. Oke, betul semua. Kalau tuli tidak bisa mendengar. Dan gagap bisa bicara, tapi tadi seperti Kristo tulis tidak bisa berbicara lancar. Ya, terbata-bata. Ya, seperti itu. Nah, dibawalah oleh orang-orang yang tuli dan gagap. Ya, wah, tidak bisa bicara sama sekali. Wah, tidak sama sekali, tapi masih gagap, masih bisa bicara, cuma tidak lancar. Gitu ya. Dan Tuhan yang melihat orang yang tuli dan gagap itu menjadi kasihan. Dan Tuhan katakan, yuk di slide selanjutnya. Tuhan katakan, Efata, artinya terbukalah. Wah, jadi orang yang tadinya tuli dan tidak bisa mendengar, tuli tidak bisa mendengar dan bicara gagap tiba-tiba sembuh. Ya, adik-adik. Di situ Tuhan berpesan, hey, jangan ceritakan pada siapapun ya. Jangan ceritakan. Tapi makin dilarang, mereka makin bercerita kemana-mana. Makin menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kenapa ya? Kenapa Tuhan bilang, gak usah cerita-cerita, kamu mengalami kesembuhan. Kenapa ya? Karena Tuhan mau kita, orang-orang di situ juga, fokus pada firman Tuhan. Fokus pada pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib yang nantinya Tuhan akan lakukan. Bukan pada mujizat. Ya, yuk kita lihat slide selanjutnya. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar dua cerita tadi. Ya. Nah, dari kedua cerita tersebut, kita melihat ada perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus Kristus yang perlu kita tiru. Yang pertama, Tuhan mau kita berbuat baik kepada semua orang, bahkan yang baru kita kenal, seperti Tuhan berbuat baik kepada perempuan Yunani Siro-Fenisia. Adik-adik, Tuhan Yesus tidak memandang keadaan orang perempuan Siro-Fenisia itu. Ya, Jangan diginiin. Enggak apa-apa, makan nasi aja. Bukan, aku mau lihatnya. Oke. Ya. Artinya Tuhan tidak mikirin wah ini orang percaya atau enggak gitu loh. Tuhan tetap mengasihi wanita ini. Dan Tuhan juga mau kita berbuat baik kepada setiap orang tanpa melihat keadaan orang itu. Mau agama apapun, mau miskin atau kaya, kulitnya terang atau gelap, terus habis itu mau anak kecil, remaja, orang tua, tetap kita harus mengasihi. Kita lihat gambar itu ya, tetap mengasihi teman kita, apapun keadaannya, perbedaan yang ada dalam diri kita sama dia, tetap mengasihi. Yuk, slide selanjutnya. Yang kedua, Tuhan mau kita memiliki sikap tulus dalam membantu orang lain tanpa syarat. Apa artinya tulus? Artinya, ketika adik-adik berbuat baik, membantu teman, orang tua, atau siapapun itu,
tidak menginginkan upah. Ada nggak di sini yang suka nyapu, ngepel, cuci piring? Ada, hebat. Waduh, semuanya saya juga. Ada. Wah, hebat semua. Semuanya cuci piring di rumah. Hebat. Hebat semuanya. Teman-temanku. Oh iya, pinter. Nah, kalau udah ada yang ngepel, nyapu, cuci piring, ada nggak yang minta upah sama mamanya? Gak ada. Bener. Ada nggak, Mah? 10.000 nyapu satu rumah gitu? Enggak. Enggak. Tidak. Enggak. Pinter semua. Ah, pinter-pinter. Iya, pinter-pinter. Yuk, yang ketiga kita lihat. Nah, yang ketiga, Tuhan mau kita menjadi teladan. Menjadi teladan artinya menjadi contoh sehingga orang lain melihat kita dengan sukacita seperti orang-orang yang membawa orang yang tuli dan gagap kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, kenapa kita harus jadi contoh? Karena firman Tuhan katakan kita adalah garam dan terang di dunia ini. Kita berbeda karena kita kenal Tuhan Yesus. Kita mau meniru Tuhan Yesus yang baik kepada semua orang. Kita lihat di gambar, waduh kalau punya makanan lebih kita kasih ke temannya. Kalau temannya jatuh kita tolong. Kalau kita bisa naik sepeda nih, tentunya di tempat yang aman ya. Wah kita bisa boncengin dia. Teman-teman, adik-adik, ada yang pernah nggak yang share makanan sama teman-temannya di sekolah? Aku. Ya, Bu. Saya suka karena bersama teman-temanku. Oh iya, pinter. Aku suka sering makan-makanku sama temanku. Pinter, pinter, pinter. Oke, semuanya semuanya luar biasa. Dari semua tadi contohnya. Mbak Tirsa, Ya. Cica juga berbagi yang makanan dulu pas sekolahnya masih TK. Oh, waktu masih TK suka bagi makanan. Hebat, Ya. luar biasa. Ya, waduh, pasti teman-temannya senang sekali berteman dengan Cica ya, karena Cica murah hati. Karena Cica adalah garam dan terang, karena Cica berbeda dengan yang lain. Puji Tuhan. Adik-adik yang lain mau nggak semuanya berbagi atau berbuat baik? Mau ya? Semuanya mau. Puji Tuhan. Iya, semuanya pintar. Ya. Ya, pintar semuanya. Nah, adik-adik, Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukan segala kebaikan seperti yang Tuhan sudah ajarkan. Kita satu di dalam doa. Slide selanjutnya boleh dilihat. Oke, saya lanjut. Oke, kita satu dalam doa. Oh ya, aktivitasnya. Aktivitasnya adalah kita akan melakukan foto perbuatan baik. Kita ada aktivitas ya. Ya. Oke. Nah, kita akan berdoa diakhiri dengan doa Bapa kami. Semuanya hafal nggak doa Bapa kami? Hafal. Hafal. Puji Tuhan. Cica hafal semuanya. Hafal. Oke. Yuk, kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah boleh mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami untuk dapat menjadi pelaku firman. Biarlah kami boleh bertumbuh menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami
daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Mbak Tirsa atas firman-Nya. Sekarang kita akan memantapkan iman kita, iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh Mbak Majelis kita, yaitu Mbak Nita. Ya, adik-adik, Mbak Nita mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Dengan sikap yang sempurna, bersama dengan seluruh jemaat Allah di segala abad dan di segala tempat, mari kita percaya demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang dikandung dari Atsara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Boleh duduk lagi adik-adik. Saat ini kita juga akan menerima berkat yang akan diberikan oleh Mas Pendeta Rudi. Silakan. Ya, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, tadi kita sudah mendengar. Mohon maaf sebentar. Ya, tadi kita sudah mendengar Mbak Tirsa bercerita tentang Tuhan Yesus yang menyayangi banyak orang ya, nggak melihat perbedaan, nggak melihat siapa orangnya, tetapi ketika ada orang menderita, Tuhan Yesus mau langsung membantu. Nah, nanti setelah ini, setelah sekolah minggu ini, ya, adik-adik lihat di sekeliling rumah adik-adik ya, di sekeliling kehidupan adik-adik, ada nggak orang-orang yang kira-kira perlu dibantu ya? Mungkin dia kelaparan, mungkin dia butuh sesuatu. Kalau adik-adik punya kan bisa ya, kita belajar untuk memberi. Sama seperti Tuhan Yesus sudah mengasihi kita semua, kita juga harus belajar untuk mengasihi sesama kita. Oke, adik-adik sekarang arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, memberkati adik-adikku sekalian, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Selamat melayani adik-adik. Ya, selamat melayani bagi kita semua ya. Sekarang kita juga akan mendengarkan pengumuman dari Komisi Anak yang akan dibawakan oleh Mbak Diah. Dipersilakan Mbak Diah. Coret-coretnya dihapus Mbak Kiki, ada coret-coret Mbak. Ya. Ditutup screen dulu kali. Maaf, kepencet coret-coret. Oh ya, nggak apa-apa. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi semuanya. Pagi Mbak Diah. Oke, adik-adik. Kemarin di gereja-gereja ya, di gereja klasis JBB Jakarta Bagian Barat, kita ada pesta porseni, pesta olahraga dan seni gitu ya adik-adik. Nah, perwakilan dari gereja kita itu banyak ya, mengikuti lomba, ada lomba bercerita, lomba TikTok, lomba Mobile Legends, kemudian lomba apa lagi, film pendek dan lain sebagainya. Nah, pada hari kemarin ya, setelah ada pengumuman, ada kabar gembira adik-adik. Satu dari antara adik-adik ada yang meraih juara. Siapakah dia? Siapa ya Mbak Dia? Dia adalah Priska ya. Nah, ini adik-adik. Selamat buat Priska.
Selamat ya buat Priska. Priska mendapatkan juara kedua lomba bercerita kategori anak. Nah, adik-adik yang lain bisa mengasah kemampuannya seperti Priska ya. Asal apa? Asal ada niat mau belajar ya, karena ini juga harus berlatih. Ya, berlatih dengan keras ya. Bahkan ketika saat ini Priska dan Mbak Diah berlatihnya lewat Zoom. Terakhir doang ya yang ketemu sama Priska ketika mengambil video. Tapi luar biasa, Mbak Diah, terima kasih sama Priska sudah membawa nama baik gereja ya, menjadi satu kebanggaan bagi gereja dan tentunya kita semuanya. Ya, adik-adik, kalau Priska bisa, adik-adik yang lain juga bisa. Ya, asal mau mengembangkan diri dengan baik. Nah, nanti pasti 2 tahun yang akan datang ketika ada Porseni, pasti ada lomba-lomba yang baru-baru lagi. Ya, kakak-kakak kita juga menang Mobile Legends gitu ya. Mereka juga terlatih menggunakan permainan itu ya, games itu, dan akhirnya membuahkan hasil yang luar biasa. Kita patut mengucap syukur ya, adik-adik, patut mengucap syukur karena ini adalah semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu Amin. saja Mbak Kiki, pengumuman dari Mbak Diah. Terima kasih Mbak Diah. Wah, adik-adik, itu ya. Jadi kita memang harus semangat. Kalau memang kita sudah tujuannya adalah untuk melayani Tuhan, memuliakan nama Tuhan, maka kita juga yakin bahwa Tuhan akan perlengkapi kita. Jadi yang sekarang mungkin merasakan aku nggak bisa, jangan ngerasa nggak bisa. Kita harus semangat loh. Nanti pasti Tuhan perlengkapi kita, jadi kita juga bisa bertambah-tambah kemampuannya. Betul gitu ya. Ya. Oke. Sebelum kita foto bersama juga, kita mau melihat siapa ya yang ulang tahun di minggu ini. Kita lihat ya. Wow. Kok TikTok? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ternyata ada Kakak Gama, juga ada adik Finder, dan ada adik Arlo. Selamat ulang tahun ya, Kak Gama, adik Finder, dan adik Arlo. Dan kita sekarang mau bersama-sama, bersatu hati mendoakan mereka di dalam doa. Mari kita berdoa adik-adik. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Di pagi yang indah ini Engkau sudah kumpulkan kami, dan di hari ini juga Tuhan, di dalam ibadah kami juga mau mengingat kakak kami, adik-adik kami di dalam doa ini, di mana mereka berulang tahun Bapa di minggu yang lalu. Engkau mau terus berkati Kakak Gama, adik Finder, adik Arlo, di dalam kasih karunia-Mu, sehingga mereka terus Engkau tambah-tambahkan berkat kesehatan, panjang umur, kebahagiaan, dan juga bisa terus melanjutkan studinya dengan penuh semangat. Tuhan Yesus, biarlah Kau mau curahkan kasih setia-Mu kepada mereka ini ya Tuhan, dan terima kasih atas penyertaan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan juga mengucap syukur. Amin.